berjumpa lagi dalam ibadah kedua wilayah Jabodetabek Karang di tempat Ibu Ros di tanggal 1 September 2023. Saya bersyukur seberapapun yang hadir, saya percaya Tuhan hadir melawat ibadah kita sore ini Bapak. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan hampir 15 menit. Biarlah ini semua kita bisa merasakan sukacita. Terima kasih sekali lagi buat hamba Tuhan, Bapak Buyung, Pak Bambang yang sudah hadir, semua teman-teman. Kami percaya di ibadah-ibadah berikutnya kita bisa bertemu kembali. Amin. Sebelum kita mulai ibadah ini, saya buka doa dalam doa pembuka. Mari kita tundukkan kepala. Bapak dalam surga, Tuhan, terima kasih buat sore ini. Kami bersyukur buat pertemuan ini, Bapak. Kami percaya Tuhan kumpulkan kami di tempat ini bukan karena kebetulan, Bapak. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan mau di dalam kehidupan kami semua, Bapak. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah ini, Bapak. Setiap rangkaian acara, mulai dari puji-pujian, penyembahan, bahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Adi Ismail yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan melawat kami semua, Tuhan memberkati kami semua, baik kami yang melayani maupun dilayani, sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapak. Kami serahkan acara ini Bapak hanya di dalam satu nama, Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore buat kita semuanya. Tadi kita sudah dibuka dengan doa oleh Pak Risma. Jam berjalan terus. Kita mulaikan ibadah kita, pertemuan yang kedua BBC Go Jabodetabek Karang. Kita bersyukur begitu banyak yang hadir pada saat ini. Satu kerinduan kita karena kita mau saling kenal dan kita menjadi satu di dalam Tuhan lewat BBC. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapakku datang. Menyembahmu di
Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjut dengan pujian. Yang masih kuat berdiri, silakan berdiri. Segala puji syukur. Yang mau duduk, silakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Lewat kita memuji Tuhan, ketika kita merasakan Tuhan, tentunya kita bisa memancarkan wajah-wajah kemuliaan senyum untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Setelah minggu jadinya ya. Lanjut. Haleluya. Setelah minggu. Apa? Karena waktu berjalan terus, saya buka ruang kesaksian. Tentunya dari tuan rumah ya. Boleh. Silakan. Salam. Salam. Selamat datang di tempat kami. Salam kenal buat yang belum kenal. Hai. Saya di Bibigo, diberi nama di situ Rosdiani. Namanya Senior. ya 222147. Ya. Oke. Nomor rekening. Ya, saya di tempat ini sudah 23 tahun.
tinggal di sini seusia dengan putri saya, ya. Putri saya kita bawa dia pindah ke sini itu waktu umur dia masih kecil lah ya, masih bulanan gitu. Tempat ini tadinya tempat izin buang anak, tahu lah orang Depok ya. Sini wah masih bukan seperti ini, sekarang mah udah perumahan di mana-mana. Dan puji Tuhan kami pindah ke sini tahun 2000 dan sekitar 7 tahun setelah itu suami saya diambil Tuhan, ya. Suami saya diambil Tuhan. Mari silakan. Tas aku dipindahin ke dekat sini aja deh. Ya, silakan, selamat datang. Silakan. Baik, tahun 2000 kami pindah ke tempat ini. Lalu sekolahan ini berdiri tahun 2000 juga. Tahun 2000 kami bangun tempat ini. Tapi tadinya sekolah kami masih di depan di Cinere, kami menyewa tempat di sana. Tahun 2005 lah kami pindah ke sini ya. Pada waktu itu masih sangat sepi, belum tentu ada orang mau sekolah di tempat izin buang anak ini gitu. Dan tapi kami boyong anak-anak dari sana ke sini, dan dengan seiring dengan berjalan waktu baru 2 tahun sekolah itu di sini. 2005 pindah ke sini, 2007 suami saya diambil Tuhan ya. Tahun 2007 itu tahun yang paling berat bagi saya karena 2 orang laki-laki meninggalkan saya. Ayah saya meninggal bulan Mei. Saya ke Lombok, saya orang Mataram ya. Saya ke Lombok, terbang, suami saya antar sampai di Cengkareng. Dada-dada pokoknya gitulah supaya bapak kita berangkatkan dengan baik di Lombok ya. Tapi bulan November dia juga yang pergi akhirnya. Jadi pada tahun 2007 itu 2 laki-laki itu sangat berharga karena kami gak ada laki-laki. Saya saudara perempuan semua 2 orang, gak ada laki-laki. Jadi betapa berartinya ya laki-laki. Tapi itulah Tuhan ambil dengan sangat luar biasa. Pagi-pagi dia masih ketawa-ketawa dengan anak-anak sekolah. Tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Dia mengalami kecelakaan di jalan tol ya. Dan tidak ada aba-aba kalau hari itu hari terakhir dia. Jadi semenjak tahun 2007 itu saya menganggap bahwa hidup saya berbalik. Tadinya saya bisnis, tadinya saya segala macam saya kerjakan. Karena orang Batak kan itu harus hamoreon hagabion hasangapon katanya kan, mesti ada itu. Padahal tadinya saya sebelum saya menikah sama beliau saya sudah bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia gitu sebagai penerjemah. Tapi ketika sudah menikah, tuntutan rumah tangga, keluarga besar, semala itulah. Ya apalagi laki-laki siap dan dia paling bungsu, mesti besar rumahnya, mesti datang tulang. Kalau ada acara tulang, datanglah semua ke sini gitu kan. Tahun baru kumpullah di sini gitu. Jadi si matua saya selalu bilang, unang bain jabuk pojok dah, bain nabalga, asa rohani sulit jabung gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ya, jangan bikin rumah kecil-kecil ya, kamu anak laki, jadi bikin yang besar supaya kalau kami tahun baru datang ke rumahmu gitu lah. Orang Batak mesti begitu ya. Ya itulah orang Batak itu memang susah sekali meninggalkan kebatakannya ya. Nah, kami diberikan 1 anak perempuan baru 16, sekarang udah kerja ya. Puji Tuhan udah kerja dia di Indosat sana. Jadi kami di sini membina sekolah ini terus. Saya mau jual tempat ini, begitu dia meninggal saya mau jual. Saya bilang Tuhan saya nggak sanggup besarkan sendiri ini, saya nggak sanggup. Ya masih bukan kayak gini, aduh di belakang masih belum tingkat, di sini masih belum tingkat, utang masih banyak. Pokoknya waktu itu saya nggak bisa melihat apakah saya bisa teruskan atau tidak tempat ini. Gitu lalu di saya patah hati karena Tuhan ambil dia mendadak. Saya mengalami trauma setiap dengar ada sirene, saya kaget-kaget gitu ya waktu itu. Jadi Tuhan lah, saya tinggalkan tempat ini, pergi ke sebuah tempat di Lipo Karawaci di Rema Bible namanya. Di situ saya sekolah bersama teman-teman yang sangat-sangat ngeroh gitu ya, karismatik, keras. Di situ tapi Tuhan ubah saya untuk bisa mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang lain dalam hidup saya. Tapi ketika saya pergi sekolah ini mau mati, sekolah ini semua orang cari mana Miss Rose. Akhirnya kepala sekolah saya bilang kalau ibu nggak pulang kembali ke sini mau hancur lah ini, sudah nggak ada lagi yang sekolah di sini gitu ya. Akhirnya saya pulang ke sini tahun 2011. Saya pulang ke sini 2007 suami saya meninggal.
2009 saya pergi dari sini, 2011 saya pulang. Saya bangun dari remah-remah lagi, seperti bangun tembok Yerusalem, ya. Seperti benar-benar kayak bangun tembok Yerusalem, ya. Tapi dalam nama Yesus, nama Yesus. Setiap hari saya pegang-pegang ini dinding-dinding ini, darah Yesus, darah Yesus. Tapi dari mana caranya Tuhan nggak tahu, ada aja lah ya. Bangunlah, ada ponakan saya datang bilang, Nantulang, ku bangunkan di atasnya sekolahmu itu ya. Dulu ada pesan mamaku sama aku. Kalau apa-apa bantulah Nantulangmu itu, katanya. Oh iya, baik-baik. Dia bangunlah di atas itu, ya. Sejak berjalannya waktu adalah kami bangun juga di belakang, ada tingkat juga gitu. Jadi dan saya tinggal di belakang. Jadi kalau orang bilang itu di mana yang punya sekolah, nggak ada, nggak tinggal sini dia. Karena nggak ada dilihat kami rumah. Semua orang ini lihat ini sekolah, gitu. Jadi saya tinggal di belakang sama anak STT. Ini anak STT alumni Hagiasmos. 7 orang anak di sini saya bawa ya, anak STT semua. Jadi kita bawa mereka untuk PKL, ada di sini, ada yang sudah tamat dari PKL kerja di sini. Begitu. Orang Nias banyak. 3 orang Nias di sini. Marga Zai, marga Hia, marga Zega, Margarina. Banyak. Anak-anak STT memenuhi orang Nias memenuhi STT ya. Begitu. Ada anak STT dari sekolahnya Pak Eras di sini 2 orang. Ada sekolah STT dari Pak Junior Silalahi namanya di Cengkareng itu, Hagiasmos juga 2 orang. Begitu. Jadi mereka anak-anak rohani saya. Sementara anak saya sendiri dia memilih untuk orang sekuler. Dia kerja, dia tamat dari kuliahnya, dia kerja di Indosat dan dia pergi pagi pulang malam. Ya itulah. Perempuan. Sehingga ketika suami saya meninggal pun ipar-ipar saya bilang, dah ada anak lakimu ya, dan dihosuri hatan itonami. Jadi kalau meninggal saya nggak di boru saya itu semua ini, karena ini kan suami saya sinambela, mesti jatuhlah ke tangan sinambela gitu. Jadi pergilah kami sudah ke notaris segala macam gitu. Pokoknya selama saya masih hidup semua gunung ini sinambela ini sama kau ya, karena ipar-ipar saya masih hidup 4 orang ya. Tapi kalau udah ada kau nanti si Tasya dan gue itu salah nakan alana dan sinambela gimana kan, bukan sinambela dia kan gitu. Ikon adong ke sinambela. Jadi adalah adiknya, anaknya Anggiku yang nantinya bakal bersama dengan si Tasya. Begitulah saya mau ceritakan orang Batak ini ya, begitu. Padahal semua udah hebat itu, udah hebat. Ipar-ipar saya tuh bank dia punya, ada bankir, ada punya peminjaman apa itu namanya solusi tunai, semua yang mereka punya. Tapi karena memang orang Batak mesti ada, katanya pusaka nenek moyang nggak boleh diambil, harus dibagi-bagi gitulah. Jadi begitulah ceritanya, saya persembahkan tempat ini untuk Tuhan. Di sini ada gereja namanya GKB, Gereja Kristen Baitani. Ya, itu di sinodenya di Malang. Lalu sudah hampir 9 tahun gereja itu di sini. Lalu ada juga pelayanan anak di sini, KKR setiap hari Jumat ada KKR anak di sini. Kami bawalah anak-anak kami untuk bisa mengenal Tuhan seperti itu. Dan saya kenal dengan Pak Darsana, memang kami teman di Rehoboth tadinya waktu saya masih di Rehoboth saya teman dengan beliau. Jadi pada waktu beliau itu Pak Yun Haloho yang bilang ayo ikut ini bagus gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu malah Pak Yun yang meninggalkan kita. Ya begitulah perkenalan buat saya, buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhanlah yang memberkati tempat ini, Tuhanlah yang punya tempat ini. Pakailah kalau mau dipakai untuk apa. Banyak yang pakai tempat ini gratis, tidak perlu harus dibeli, disewa. AC-nya pun gratis. Semua milik Tuhan ya. Anak-anak STT juga makan sini gratis ya. Kadang-kadang kami bagi-bagi makan kayak asrama. Ayo, sepotong. Karena banyak laki-laki, banyak makannya kan. Jadi haleluya. Kalau saya bawa mereka makan juga keluar, duduk semua. Ayo ya. Panggil semua. Seperti itu, tapi puji Tuhan ya. Tuhan itu baik, luar biasa. Amin. Sekian saja. Haleluya, puji Tuhan. Itulah kesaksian dan informasi juga dari pemilik tempat ini. Tuhan memberkati terus Carlos. Dibuka ruang kesempatan lagi kesaksi untuk yang mau bersaksi. Ada menteri yang baru.
Mari mempersembahkan kesaksian atau pujian. Dipersilakan. Sungai Sukacita. Haleluya. Kita lanjut pujian ini. Dan mana? Elementari nggak ada? Ada banyak. Dipersilakan, dipaksa. Karena ini pertemuan sebulan sekali. Tunjukkan muka-muka elementari. Dan jalan ke depan. Kalau cuma satu kalau nggak maju sendiri. Siap. Kalau ada 2, 3, 4, silakan di depan. Ayo bapak-bapak semua elementari. Pandu aja semua. Berkenalan kayak kemarin. Biar kita apa? Besok ketemu di jalan dari Bapak. Perwakilan siapa nih? Bapak? Ibu? Oh dia? Pak Polin. Oh iya, kan ini Pak Polin. Oh, Pak Polin ya. Mari Pak, ya. Silakan perkenalkan nama. Dari Shalom. Indonesia. Shalom. Maaf terlambat jadi karena memang situasi ya. Jadi tadi saya dengar ada di sini juga dosen ada 2 di sini para hamba Tuhan dan juga Buros hamba Tuhan saya malah tambah pintar tadi bahasa Bataknya ya. Adatnya juga adatnya sama dengan di rumah. Jadi Chinese jadi itu adatnya malah dia lebih pintar daripada yang lain gitu. Haleluya. Iya. Jadi semua dia tahu ini tadi tutur partituran itu jadi udah dirunut luar biasa. Jadi memang itulah kebinekaan tunggal ikaan ya Indonesia sangat-sangat luar biasa. Jadi terima kasih Bu. Ada sedikit baru kenal di sini kita dengan tatap muka. Dari kemarin ditanya Zoom aja, ya mungkin melihat ini nyatanya sangat luar biasa. Tuhan kita berada dalam satu rumah divisi oleh Pak Ketua Manuel yang seorang berkat buat kita menjadi satu di rumah dalam saling belajar. Perkenalkan saya sendiri ya, nama saya sendiri. Kalau katanya kalau bahasa itu dulu Polin karena dari di Batam Alkitab itu kan ya Polin Maroham, nah katanya gitu bersihlah. Nah kalau tahu saya sebenarnya karena saat dulu saya cerita sedikit saat saya lahir katanya ada petir jadi hampir saya keinjak dan sejak saya lahir lah bapak mama bertobat.
Karena abang-abang saya nomor 5 dari 10 bersaudara, tapi 6 yang hidup. Jadi ada 4 yang meninggal. Jadi puji Tuhan. Jadi itu sedikit. Dan ada hubung dari bapak saya dulu waktu perang 67 katanya di Yahudi, di Israel, dia ikut secara iman ke sana. Iya, dia pengakuan dia karena dia dulu Datu Bulun ditangkap Tuhan, dia ikut ke sana. Jadi sejak dari situlah setiap tahun ada persekutuan ibadah itu, ada 40 panggungan se-Sumatera Timur. Sejak saya tahu, saya napak tilas lah 2015 sampai ke Pajaja Bukit Barisan, Tara Bintang, Sembara, Baru, Sepakat, Tuluk Sanggul, sama Parlilitan, Paranginan, Parapat, Said Minta, Toktohan Sigo, sama Kempolan sampai Bupaka Medan. Jadi ada 40 panggungan. Setiap tahun itu sudah disatukan sebelum almarhum meninggal. Jadi supaya ada kebersamaan. Jadi tidaklah soal misalnya penerimaan karunia-karunia itu ada dulu, makanya saya selalu ngomong Sri Kandi Buru Palumean. Palumean, bukan Palumean, Buru Palumean. Jadi dalam persekutuan doa itu mereka dapat karunia, saling mendukung ini. Jadi ini nanti akan terjadi, ini si anu keluarga ini saling itu mereka. Masih gadis waktu itu, saya masih kecil bawah. Makanya saya mereka yang pengurus elementary ini saya ngomong, ini Sri Kandi Buru Palumean ini Tuhan ini. Saya nggak harus angkat tangan buat mereka yang untuk mendampingi di elementary ini. Jadi selalu mendukung. Bagaimanapun saya lihat juga di atas ada 3 juga Sri Kandi di situ, ada di 3 yang pengurusnya, ya ada Bu Yos, ada Magdalena, Bu Lilis. Wah, ada 3 ini elementary. Itu yang saya cukup oh Tuhan, kalau memang rencana Tuhan pasti ada rentetan itu jalurnya Tuhan, dia akan tuntun. Jadi terima kasih, itu sedikit mengenai apa yang saya perkenalkan diri. Nah di sini ada sebentar dari mana sih masing-masing lah ya. Oke, terima kasih. Jadi saya punya anak 3, anak angkat 2. Jadi semua punya cucu. Tadi pas kebetulan cucu yang terakhir, anak yang paling bontot sebulan, semua laki-laki lagi. Semua laki-laki. Jadi saya selalu bergumul, Tuhan apa rencanamu? Kalau ini laki-laki itu anak pusaka ya Pak Berkenan, anak pusaka Tuhan itu, jadi nggak boleh sembarangan. Tetap saya bawa itu supaya Tuhan yang berkenan apapun rencana Tuhan. Oke Pak. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih. Perkenalkan, nama saya kalau di akte kelahiran Richard Nixon Parlaungan Sitorus. Presiden Amerika. Nah, kenapa namanya Richard Nixon? Presiden Amerika. Katanya waktu saya lahir itu pas Presiden Amerika datang ke Indonesia katanya. Itu. Jadi diberi nama lah saya Richard Nixon Parlaungan Sitorus. Anak orang tua yang sempat lahir 8, saya anak kedua, tetapi 4 di bawah saya kembali ke Sang Pencipta, yaitu Bapa di surga. Oleh karena itu, seperti kebiasaan orang Batak, masa cuma 2 anaknya kan, ditambahinlah namaku Hotman. Itu biasa orang Batak seperti ditambahin oleh tulangnya bapakku, tapi bukan tulang yang ini, ya, tulang. Nah, ditambahinlah namaku Hotman, asa hot, katanya gitu kan. Nah, setelah itu lahirlah 2 adikku laki-laki. Jadi kami sekarang yang ada anak orang tua itu 1 perempuan, 3 kami laki-laki. Dan salah satu adikku kebetulan kakak kelasku di sini.
Nah itulah. Lalu saya sendiri saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, Cibinong. Ya, Cibinong tapi daerah Keradenan, persis di perbatasan kabupaten kota. Itu. Kami dikaruniai 3 putra. 1 sudah kembali, tinggal 2 sekarang, yaitu Artogi Pisan Prayoga Sitorus dan Daniel Bintang Wicaksono Sitorus. Namanya ada mengandung nama Jawa, kebetulan karena mamanya Boru Sirait dari Solo. Itu kalau ibu tadi loh kok Batak ini katanya kan, tapi pada Jawa-Jawanya. Sebenarnya sih aslinya nggak itu pun karena kita tinggal di Pulau Jawa, ya biarlah ada Jawa-Jawanya. Daripada diusir kita ke Samosir kembali kan. Nah itu, itulah perkenalan dari saya. Terima kasih, salam, selamat sore. Shalom. Sebelumnya udah banyak yang kenal saya Claudia. Hai guys. Saya tinggal di Depok. Hai, sama. Anak saya 2, Michelle dan Matthew. Orang tua udah nggak ada dua-duanya. 4 saudara perempuan semua. Status OTW. Makasih, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Ya, baik juga saya bisa hadir di tempat ini. Yang tadinya saya di rumah sakit. Sedikit kesaksian Ibu ya dan Bapak-bapak. Tadi itu hari ini itu saya ke rumah sakit. Di rumah saya udah berpikir punya jadwal. Saya pengennya nanti terapi ini, terapi itu beres hari ini gitu ya. Tapi ternyata semuanya batal. Tapi puji Tuhan juga ya, saya batal gitu. Tapi saya doa sama Tuhan, saya mau berangkat hari ini. Pasti Tuhan punya rencana yang terbaik buat saya. Amin. Tapi benar gitu ya, apa yang saya doakan itu terjadi benar gitu ya. Ya kalau hari ini saya terapi 2, pasti saya nggak bisa ikut ke sini. Tapi puji Tuhan, hari ini saya bisa kenal Bapak Ibu di sini semua. Saya lebih bersuka cita gitu. Meskipun terapi saya batal, tapi saya bisa lebih bersuka cita di sini. Perkenalkan, nama saya Ruth Purwinul Aini. Anak saya 2. Yang pertama udah menikah, tapi saya belum punya cucu, masih muda. Terus yang kedua baru lulus skripsi kemarin, nunggu ujian nanti. Bukan ujian ya, apa namanya? Wisuda gitu ya. Suami saya 1, tadi nggak ikut, tadi turunnya di Depok gitu ya. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa kenal di BBSO ini melalui Bapak Arisman. Mentor saya yang biasa, yang selalu support saya kemanapun saya ada acara, dia selalu ngajakin saya. Tadi juga sempat nunggu saya juga lama, tapi puji Tuhan dia dengan sabar menanti saya. Puji Tuhan, itu aja kenalan saya. Ya, shalom semuanya. Salam kenal untuk semuanya, Bapak Ibu senior. Perkenalkan, nama saya mungkin udah gak asing lagi sama Bapak Ibu, nama saya Ria. Nama saya Ria Boru Simanjunta. Saya asli orang Batak, nggak ada cantik atau apa. Saya asli orang Batak. Suami saya marga Pandiangan. Ya, suami saya marga Pandiangan. Nama orang tua saya, mama saya Boru Manik. Makanya kebetulan saya dengan Ibu Asma manggil Tante. Kalau kami belum dikarunia anak, karena kami juga baru 1 tahun menikah. Kami mohon doanya semoga kami bisa cepat Salam. Nama saya Haramunte, tinggal di Jakarta Barat.
Saya punya anak 5. Terus suami sudah meninggal 26 tahun. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami dan Tuhan juga memelihara kami dan kami sehat-sehat semuanya. Amin. Kesaksian saya Tuhan berkati. Shalom. Kenalkan, nama saya Michael Christopher, marganya Padiaman. Iya. Saya tinggal di Cengkareng bersama dengan ibu saya. Iya, puji Tuhan kami bisa kuliah di BBCO semua karena rencana dan karena Tuhan semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Berarti masih lajang nih guys. Nah, pengumuman status masih lajang. Pak Christopher. Ya, shalom. Hai. Berarti semua udah kenal ya. Kalau udah hai berarti udah kenal. Kenalkan, nama saya Nini 2355189. Lengkap ya kayak kemarin ya. Senang berjumpa dengan Pak Polin ya. Hai, shalom dengan Ibu Ria, Pak Christopher. Kemarin kayaknya kita udah kenalan ya. Tapi yang pasti saya punya suami satu yang di belakang sana. Hai Pak. Kami mempunyai 4 orang anak, laki-laki semua. Mantap. Itu aja perkenalan saya bahwa saya bersuka cita dapat bertemu teman-teman yang baru. Luar biasa. Luar biasa para senior, para dosen yang sudah memberikan banyak hal-hal baru, pemahaman yang baru, dan saya bersyukur ada di tengah-tengah keluarga besar BBCO. Puji Tuhan. Halo. Aduh, jadi grogi nih. Yang lengkap Mbak, namanya Mbak. Nama panjang soalnya. Nama saya Aplonia Victoriana, tapi di Zoom itu namanya Afi karena kepanjangan katanya nggak ketahuan dari kota mana. Jadi dari kota Depok. Saya punya anak 3. Saya bersyukur bisa sekolah di BBCO ini. Tadinya saya banyak tidak tahu ya tentang agama, sekarang mulai mengenal. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat waktunya. Saya berdiri di depan ini belakangan supaya gak silo. Jadi saya berdirinya belakangan. Nama saya Dani Chandra Utama. Saya tinggal di KTP saya Depok, tapi saya tinggalnya di Bekasi Coret, Cibubur sih sebenarnya. Bingung juga. Ya, anak saya 3, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, ketiga perempuan. Istri 1 kebetulan saya bawa. Jadi kemana-mana kalau nggak saya dibawa beliau bawa saya. Ya, karena kami memang boros. Nanti mungkin kapan kita bisa ngobrol karena saya juga di bidang pendidikan Bu kebetulan. Juga kita punya program untuk anak-anak ABK di Windsor Homeschooling. Kebetulan saya juga ngajar di Universitas Bina Sarana Informatika dan di Gunadarma. Tapi sekarang saya Gunadarma sudah saya tinggalkan gitu ya. Jadi saya belajar di BBCO ini awalnya saya tahu dari ibu saya. Karena ibu saya mengirimkan YouTube-nya Pak Darsana. Link YouTube pada saat itu kesaksian beliau tentang bagaimana ketika beliau kecil itu ya. Terus ada sekolah gratis tuh. Saya kalau gratis itu tertarik ya. Saya langsung kejar. Ya, luar biasa belajar di BBCO ini. Saya bisa mengenal teman-teman yang baru. Terima kasih Pak Bambang buat setiap hari Senin. Ya, saya harap kita semua bisa sampai selesai ya teman-teman ya. Dan itu aja kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Nama saya Ogan Cahyono. Tapi panggilannya Ogan Ilir. Tujuannya supaya orang ingat cepat gitu. Karena saya berapa kali ditanya nama saya, entar 2 jam lagi dia nanya lagi gitu. Makanya saya bilang Ogan Ilir. Ya jadi di tempat yang mana tuh saya lebih terkenal dengan nama Ogan Ilir.
saya penginjil. Penginjil. Nah itu terjadi 6 tahun yang lalu. Saya sebetulnya sudah nggak ada hari ini sebetulnya. Saya menderita penyakit kanker tulang. Saya hampir 4 bulan nggak bisa tidur. Sedetik pun nggak bisa tidur. Tiap hari tambah sakit-sakit. Akhirnya pada suatu saat saya doa semalam suntuk di kamar. Saya minta sama Tuhan saya udah gak kuat lagi menahan sakit ini. Semua badan tuh rasa sakit tadi, semuanya. Buat jalan sakit, buat duduk sakit, buat tidur sakit, buat apalagi, buat jalan semua sakit. Jadi untuk apa saya pikir saya sakit begini, saya bilang. Jadi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya rindu pulang ke rumah Bapak. Cabutlah nyawaku sekarang, Tuhan. Begitu saya ngomong begitu, saya seperti kesetrum dari atas, dari kepala ke depan sampai kaki. Di situ saya sampai jatuh, saya sujud, saya merenung dulu beberapa menit, terus saya berdoa, langsung saya nggak ingat lagi, tidur sampai besok jam 8 pagi. Itu baru kali itu saya tidur. Baru kali itu saya tidur. Lalu saya bilang, Tuhan saya nggak sanggup lagi. Saya bilang, tolong cabutlah Tuhan nyawaku ini. Saya rindu ke rumah Bapak, saya bilang. Tapi Tuhan nggak kasih. Tuhan mau saya ada suatu rencana Tuhan buat hidup saya. Nah dari situ saya ada suatu kerinduan untuk melayani Tuhan. Tapi saya lebih suka tuh menginjil. Saya menginjil atas inisiatif saya, bukan utusan dari gereja. Maka saya nggak pernah bicara soal gereja. Saya menginjil pribadi. Awalnya saya menginjil, saya jual mobil saya. Dulu saya punya Corolla Altis, saya jual. Tuhan ini mobil nggak kepake, nggak pernah dipakai. Saya jual, saya beli motor. Disitulah saya pakai buat penginjilan. Awalnya penginjilan saya cuma sekitar Bekasi, tapi lama-lama Tuhan kasih di Kabupaten Bekasi, sampai ke Muara Gembong, Muara Bakti, Cabang Bungin, Rengas Dengklok, sampai ke Cemara Jaya. Kemarin saya dari Kerawang ke Cemara Jaya. Di situ banyak jiwa-jiwa Buddha, orang Buddha, tapi juga orang Muslim. Makanya penginjilan saya ini, kalau saya lihat khusus buat orang Muslim. Kenapa saya pakai peci begini, Pak? Ini ada ceritanya, Pak. Jadi saya nggak mau bangga-banggaan, saya nggak mau mau action-actionan, enggak. Berapa tahun yang lalu saya kalau pergi kemana, saya sering disebut Pak Haji. Pak Haji mau makan apa, Pak Haji? Pak Haji apa kabar? Pak Ustadz kadang-kadang. Itu sering, Pak. Saya dipanggil begitu sering. Tadi di rumah saya merenung. Haleluya. Saya dipanggil Pak Haji, haleluya. Karena mereka tuh jadi semakin dekat sama saya. Saya diterima mereka. Gitu. Nah, suatu kali saya bilang, Pak ini harus pakai peci nih. Harus pakai peci, pakai baju koko gitu. Ini pakai cincin juga. Ini saya banyak. Saya bangga kenal ya. Waktu saya pelayanan saya kan ke Baduy juga, Baduy. Saya udah dekat dengan ketua adatnya, Jaro Alim. Saya dekat, dia ngelihat saya pakai ini, dia lihat saya, dia naksir, cakep gini ya. Langsung saya buka, saya masukin di tangan dia. Udah pakai aja Pak ya, saya bilang. Di situ saya semakin dekat dengan dia. Kalau saya datang sama dia, kita pelukan Pak, saya bilang. Nah ada tuh ceritanya tuh. Saya menjual ke sana, itu dia kan satu-satunya yang bisa main kecapi Pak, main kecapi. Maka saya suruh dia, Pak main kecapi ya. Oh iya bisa. Kita nyanyi lagu rohani Pak, nyanyi rohani. Lagu apa tuh itu?
Tuhan Yesus tidak berubah. Dan saya sempat videoin, sebetulnya nggak boleh, karena saya dapat hikmat dari Tuhan. Jadi saya punya rencana tuh sebelum saya foto itu saya ada hikmat dari Tuhan. Jadi intinya dia nggak tahu lah bagaimana caranya, makanya saya dapat video itu. Itulah sampai sekarang saya ke sana ke Baduy bisa diterima di beberapa, di Baduy luar maupun di Baduy dalam. Cuma memang terakhir ini saya ada kendala. Gara-gara ulah teman saya, dia bikin video, dia masukin di YouTube. Dia bilang dia udah baptis orang sekian banyak di Baduy. Wah, itu kan jadi marah. Terutama yang marah orang Muslim, ulama-ulama itu. Nah, singkat cerita, dia ketangkep sama ulama MUI yang di Serang, tangkep. Nah, sedangkan saya lagi di Bekasi, jadi dia ketangkep. Nah, selama ini jadi saya istirahat dulu, nggak ke Baduy, karena saya di sana punya mata-mata juga orang Baduy. Pak, Bapak jangan ke Baduy dulu, Pak, lagi dicari-cari terus. Oh ya, terima kasih sudah. Tapi saya bilang saya nggak akan menyerah. Baduy itu udah ladang saya di situ. Saya bilang nanti saya akan pindah ke terminal yang lain. Saya akan di Cijahe, saya akan pindah ke Ciboleger. Itu saya akan main di situ nanti. Jadi saya nggak akan pernah tinggalin Baduy. Karena saya udah cinta, apalagi sama ketua adatnya, itu saya udah deket sekali. Ya, tolong bantu doa buat saya, karena penghijraan ini benar-benar jiwa itu benar-benar terancam. Ya, jadi kita memang kalau udah Tuhan pakai itu rasanya nggak ada rasa takut sedikit pun, nggak ada, Pak. Jadi satu lagi sebentar, maaf ya. Dalam penginjilan saya menggunakan pendekatan pembudidayaan tanaman rumah. Jadi saya mengajarkan mereka cara menanam bayam, kangkung, apalagi tomat, cabai. Itu saya ajarin mereka. Saya kasih gratis bibitnya sama kantong itu polybag itu saya kasih, saya ajarin mereka. Kalau yang mereka senang peliharaan ayam, kita ajarin cara ayam juga, dan juga tambak ikan ya, itu saya ajarin mereka. Itu salah satu cara pendekatan saya. Di samping itu ada satu lagi, yaitu apa? Saya beli alat tensi darah itu saya bawa itu ke Baduy mana. Jadi mereka kalau saya lihat ini, saya datengin, saya tanya-tanya kondisi kesehatannya gimana. Wah, dia bilang pukul-pukul badan. Periksa dulu ya, periksa dulu tensinya. Semua itu saya periksain semua gitu. Jadi ya itulah cara buat kita melakukan pendekatan kepada mereka, sehingga kita bisa diterima di semua masyarakat. Itu aja sih yang saya mau sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa karya Tuhan. Kita bisa melihat karya Tuhan lewat kesaksian dari kelas ilmu tangan. Saya sangat bangga dan bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Karena kita dahsyat, memelihara kita, memberikan hikmat kepada kita, memberikan kekuatan, memberikan kebijaksanaan kepada kita. Melalui hidup kita Tuhan pakai begitu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Tuhan kita hebat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang di dalam jalan itu Tuhan buka jalan. Amin. Dalam kekhawatiran Tuhan beri keteguhan hati. Kita bangga kepada Tuhan yang kita layani. Kita bangga kepada Dia yang dahsyat dan luar biasa. Siapkan hati kita karena waktu berjalan terus. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian sekali putaran aja, seperti rusa yang haus. Saya minta dengan hormat Bapak Bambang, Bapak Pendeta Bambang, untuk kita di dalam doa firman Tuhan. Seperti rusa yang haus.
bersukacita bersama ketika kami keluarga besar BPCO yang tinggal di Jabodetabek, bahkan dari kota Serang yang cukup jauh, kami boleh berkumpul bersama-sama. Kelas differ, kelas elementary, dan kami semua boleh memperkenalkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di dalam Tuhan. Itu sebabnya kami mengucap syukur untuk ibadah bersama saat ini sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan dengarkan firman Tuhan. Bapak berkati pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Abi Ismail, sahabat hamba yang Tuhan pakai, kirim bersama-sama kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukakan rahasia firman Allah, pewahyuan yang selalu baru menyertai setiap pemberitaan firman, sehingga boleh memberkati kami, menguatkan kami, membangun iman, harap dan kasih kami di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga memberkati Ibu Rusdiana sekeluarga, bahkan para pengerja semuanya, karena terbuka pintu rumahnya, sarana ibadah di tempat ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami ingin duduk dengan manis, kami ingin dengarkan firman-Mu berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua katakan amin.